Halo, selamat pagi para traders. Kembali bersama aku Fauzi di Trading Talks. Kita akan kupas situasi dan implikasi dari PMI Amerika Serikat, di mana ISM Manufacturing PMI Amerika Serikat ini untuk November tercatat 48,2, angka indeks lebih rendah dari ekspektasi 49, dan menandakan kontraksi manufaktur untuk bulan ke-9 yang berturut-turut, karena sektor manufaktur ini adalah satu tulang punggung ekonomi Amerika Serikat. Jika angka di bawah 50 indeks mengindikasikan perlambatan permintaan, produksi, dan potensi pelemahan ekonomi ke depan. Ini akan mempengaruhi persepsi pasar terhadap kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Dalam konteks terkait kebijakan moneter, hasil lemah ini menambahkan tekanan ke arah ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed, sehingga membuat yield obligasi Amerika Serikat bisa turun dan menekan imbal hasil aset berbasis US dollar. Kesimpulannya, terjadi kontraksi di PMI sama dengan sinyal bahwa USD berpotensi melemah ke depan, setidaknya dalam jangka menengah, dan dolar indeks dan dampaknya ke mata uang dan pasar global. Rendahnya PMI akan cenderung melemahkan dolar indeks karena ekonomi Amerika Serikat dipandang lebih rapuh dan The Fed kemungkinan akan dovish, dan dolar yang melemah biasanya mendorong penguatan mata uang lain. Fair to assume pound sterling, euro, dan mata uang Asia dan sebagainya, termasuk berpotensi membuat GBP dolar juga naik karena pound relatif terhadap dolar jadi lebih kuat semakin mahal dolar terhadap GBP. Dengan demikian, dalam horizon jangka pendek menengah, pasangan GBP USD bisa berpotensi naik jika faktor domestik Inggris stabil karena tekanan di dolar Amerika Serikat. Aku akan kupas hari ini agak sedikit berbeda dampak ke KOSPI dan pasar ekuitas Asia. Pelemahan US di global seringkali memberikan nafas bagi saham dan aset emerging market di Asia karena nilai utang luar negeri bisa lebih ringan dan modal asing bisa mengalir kembali ke ekuitas Asia. Namun di kasus ini justru menurut data yang terbaru, KOSPI malah tertekan dan laporan menyebutkan bahwa rilis PMI Amerika Serikat membuat KOSPI turun dengan tajam. Hal ini bisa disebabkan bahwa investor mengkhawatirkan dampak perlambatan ekonomi global. Karena Amerika Serikat melemah, makanya ekspektasi permintaan global akan turun, yang bisa memukul ekspor dan sektor manufaktur Korea. Artinya, meskipun dolar melemah, bukan jaminan semua indeks Asia bisa menguat. Sensitivitas terhadap permintaan global dan ekspor bisa membuat efeknya justru negatif bagi saham seperti KOSPI. Untuk risiko, interaksi, dan faktor pendukung, penting dicatat bahwa efek tidak selalu otomatis ya untuk data ekonomi. Bila ekonomi Amerika Serikat melemah, tapi ekonomi global juga melemah, ada tanda resesi global, pelemahan dolar indeks bisa dibarengi pelemahan aset berisiko, termasuk saham Asia seperti yang terjadi di KOSPI. Komponen lain, suku bunga, inflasi, geopolitik, kondisi domestik di Eropa, Korea, Asia ya, resiko global semuanya bisa mengubah korelasi standar. Untuk pasangan GBP USD bisa naik jika dolar melemah, tapi jika sentimen risk of global, GBP bisa ikut terkoreksi. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan data PMI saja. Apa makna untuk para trader kalian sekalian dan portofolio trading kamu? Data PMI menunjukkan peluang USD memang melemah, bisa jadi momen untuk cari entry buy terhadap mata uang non-USD, misalkan GBP USD ya, atau aset safe haven alternatif seperti logam mulia, tergantung situasi. Tapi hati-hati jika pasar global dalam mode risk off, saham Asia bisa turun, sehingga perlu selektif untuk di instrumen setiap negara. Kombinasikan analisa fundamental seperti PMI, ekspektasi suku bunga, dengan analisa teknikal, jangan mengandalkan satu data saja. Demikian dari aku Fauzi, selamat pagi, terima kasih, sampai jumpa lagi.